Bismillah, subhanallah. Cek sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ustaz? Jelas, walhamdulillah. Izin untuk membuka majelis, Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa na'im ala hadzal wa nabiyyu karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ahlan wa sahlan umahat jemaah kajian Muslimah Akademi yang kami hormati, jazakumullah khairan atas kehadiran dan partisipasinya di kajian Zoom sore ini. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, istri-istri beliau, dan umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman yang mengikuti sunnah beliau. Telah hadir seperti biasa di kajian kita, guru kita Ustadz Amin Nurbaid Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, kami dari Muslimah Akademi mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan tim ANB yang selalu membersamai kami dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga semua ilmu yang Ustadz ajarkan menjadi pahala jariah buat Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian, kami menghimbau kepada ummahat untuk memperhatikan adab-adab mengaji secara online. Marilah kita luruskan niat menuntut ilmu karena Allah semata, mematikan mic selama kajian berlangsung, dan tidak menyela di sela-sela kajian. Memakai hijab guna menghindari jika terjadi kesalahan teknis yang mungkin tidak disengaja, serta menonaktifkan kamera. Dan catatlah kajian agar mendapat faedah dari ilmu yang kita pelajari. Di akhir kajian nanti kita akan menyiapkan waktu untuk tanya jawab. Kepada ummahat yang ingin bertanya bisa menjawab pertanyaan kepada co-host yang bertugas. Insya Allah akan dibacakan. Sebelum kajian dimulai, mari kita berdoa dengan mohon kepada Allah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamni ma yanfa'ni wa zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kepada Ustaz, tafadholi Ustaz, kajian bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta, Jakarta dan sekitarnya. Kita bisa kembali untuk belajar bersama dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia termasuk salah satu di antara materi yang ternyata bisa dipelajari. Sebagaimana kita bisa belajar teori, kita juga bisa belajar praktek. Sebagaimana kita bisa belajar teori sholat, kita bisa belajar praktek sholat. Sebagaimana kita bisa belajar teori akhlak yang baik, ternyata kita juga bisa belajar
bagaimana mengendalikan aktivitas kita untuk menjadi manusia yang berakhlak baik. Karena akhlak itu karakter. Dan karakter ada yang murni hibah dari Allah. Dan ada yang melalui proses pembentukan. Dan di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana membangun karakter. Sehingga karakter yang baik itu kita bentuk melalui proses. Baik, kita mengakui bahwasanya akhlak yang mulia adalah sifat yang sangat dicintai oleh manusia. Tidak hanya bagi pemiliknya, termasuk bagi orang lain. Sehingga kita sangat yakin, siapapun yang punya akhlak mulia, dia senang dan bisa menikmati akhlak itu. Anda baik hati, Anda merasa senang dengan sifat baik hati Anda. Anda punya sifat amanah, Anda merasa senang dengan sifat amanah Anda. Anda punya sifat jujur, Anda juga akan merasa senang dengan sifat jujur Anda. Anda rajin, Anda merasa senang dengan sifat rajin. Demikian pula yang lainnya. Sehingga orang yang punya akhlak terpuji, dia bisa menikmati akhlak terpuji itu. Dia merasa bangga, dia merasa senang, dia merasa bahagia ketika memiliki akhlak itu. Sebaliknya, orang yang punya akhlak tercela, terkadang dia nggak suka dengan akhlak dia sendiri. Bahkan kadang dia sendiri mengaku, saya menyatakan saya itu lemah di bidang ini. Saya lemah di A, lemah di B, lemah di C. Saya kurang maksimal di bagian ini. Saya tidak bisa baik dalam hal ini, dan seterusnya. Dan kadang dia sudah merasa jengkel. Saya sudah berusaha untuk berubah, tapi kenapa saya nggak bisa? Saya sudah berusaha untuk meninggalkan akhlak itu, tapi susah. Saya sudah berusaha dan seterusnya. Artinya pemiliknya, dia merasa nggak nyaman dengan keberadaan akhlak buruk yang ada pada dirinya. Belum lagi orang lain. Ketika seseorang memiliki akhlak yang terpuji, maka orang mendapatkan pengaruh baik dari akhlak itu. Baik jujurnya, amanahnya, baik hatinya, ramahnya, rajinnya, maupun yang lain. Orang bisa mendapatkan kenikmatan ketika dia punya teman yang baik. Sehingga dia nyaman ketika bersama teman itu. Dia merasa bahagia ketika bersama teman itu, dan seterusnya. Sebaliknya, orang akan tersiksa ketika dia membersamai orang yang tidak punya akhlak baik. Dia tidak akan pernah merasa nyaman. Sehingga saat dia membersamai orang ini, mungkin perasaannya serba bingung. Bagaimana caranya saya bisa menghindarinya? Kadang dia nggak kuat. Mungkin karena pengaruh misalnya. Saya kalau lepas dari orang ini susah. Kenapa? Dia teman kerja saya punya kepentingan dengan dia. Sehingga alasan dia kenapa tetap membersamainya karena ada kepentingan. Tapi secara pribadi dia sendiri sebenarnya nggak suka dengan orang ini. Sampai ada yang menyatakan, orang kalau sakit fisik, orang kalau sakit badannya, maka yang paling merasakan dampak buruknya adalah yang sedang mengalami. Tapi kalau sudah sakit kepribadiannya, sakit karakternya, maka yang mendapatkan dampak paling buruk adalah manusia di sekitarnya. Sebaliknya, ketika orang memiliki akhlak yang baik, maka si pemilik mungkin mendapatkan dampak baik dari akhlak itu. Bahkan dia mendapatkan dampak baik. Tapi lingkungannya, masyarakatnya, mereka lebih mendapatkan dampak baik dari akhlak itu. Makanya kaum muslimin yang kami hormati, kalau kita berbicara dakwah, ya, dakwah itu kan karena proses membaca. Ketika Anda berdakwah, maka Anda mengajak orang untuk membaca. Anda membaca, kemudian Anda mengajak orang untuk membaca dalam makna luas. Membaca dalam makna luas artinya perhatikanlah seperti ini kebenaran. Perhatikanlah seperti ini kebenaran yang aku sampaikan. Sehingga saat kita berdakwah, perhatikan ya, orang lain lebih membaca akhlak Anda daripada perkataan Anda. Orang lain lebih membaca aktivitas Anda daripada apa yang kita sampaikan. Bahkan mereka membaca
karakter kita, membaca akhlak kita, budi pekerti kita sebelum dia membaca apa yang kita sampaikan. Non-Muslim mungkin dia tidak membaca Quran. Bahkan mereka nggak punya kepentingan dengan Quran. Selagi dia dalam posisi tidak punya ketertarikan terhadap Al-Quran. Tidak punya ketertarikan terhadap Islam. Maka yang dibaca oleh mereka adalah akhlak kita. Karena itu berikan muqaddimah dakwah berupa akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang punya akhlak tertinggi, dan bahkan akhlak beliau menjadi bagian dari mukjizat beliau sehingga tidak mungkin bisa disaingi oleh siapapun. Sekarang coba kita lihat. Kelebihan inilah yang kemudian membuat mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang demikian mudah diterima. Ada beragam akhlak baik yang melekat pada diri manusia, namun tidak semua kita miliki. Ada sebagian yang kita miliki dan banyak di antara akhlak itu yang tidak kita miliki. Di antara manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang azim, yang agung. Allah mensifati akhlak beliau dengan sifat sebagaimana yang Allah berikan kepada Arsy. Dengan sifat Al-Quran, Al-Quranul Azim. Sehingga akhlak Nabi SAW punya sifat yang sangat agung. Sifat yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak. Benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Masya Allah. Kenapa beliau disebut oleh Allah punya akhlak yang agung? Semua akhlak baik ada pada diri Nabi SAW. Semua akhlak baik ada pada diri Nabi SAW. Cara menimbangnya kan seperti ini ya. Cara menimbangnya seperti ini. Di sini ada akhlak mulia. Dan di sini ada akhlak tercela. Anda bisa buat daftar apa saja akhlak mulia. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Akhlak mulia 1, akhlak mulia 2 sampai seterusnya. Ada buat daftar seperti ini. Kemudian di sini ada akhlak tercela 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada? Dan mungkin ini Anda tambahkan ya. Anda tambahkan satu kolom lagi, skor. Kemudian di sini skor. Udah. Selanjutnya misalnya, Anda tambahkan di sini atau kita tulis di sini jujur. Lawannya pendusta. Kemudian di sini amanah. Lawannya khianat. Apalagi dermawan. Lawannya pelit. Kemudian rajin. Lawan malas. Udah? Coba Anda kasih skor. Menilai diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab diri Anda sebelum Anda dihisab. Kira-kira ini skornya berapa? Skornya berapa? Lalu potensi dusta pada diri kita, Anda ingat-ingat. Saya kalau dalam kondisi tercebit, biasanya dustanya potensinya besar. Bahkan kadang dalam kondisi normal saja masih sering berdusta. Anda kasih skor di sini, ada skornya. Ya. Masalah skor itu Anda bisa buat skala sendiri ya. Skala 1 sampai 10 atau skala 1 sampai 100 itu urusan pribadi masing-masing. Anda bisa buat skala sendiri. Nah, dari situ bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya 100. Kalau skornya 100 ya. Dan ini 0. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Beliau bukan pengkhianat, beliau tidak pernah pelit, beliau bukan pemalas, bukan kalau akhlak tercela.
Akhlak terpuji. Apakah beliau jujur? Iya. Apakah beliau amanah? Sangat. Apakah beliau dermawan? Sangat. Apakah beliau rajin? Sangat. Berada di puncak semuanya. Maka Rasulullah SAW disebut oleh Allah sebagai manusia yang akhlaknya azim. Karena di posisi akhlak mulia, Nabi SAW 100%. Di posisi akhlak tercela, Nabi SAW 0%. Akhlaknya Rasulullah SAW demikian agung. Allah Subhanahu wa ta'ala sematkan pada diri beliau akhlak-akhlak yang mulia. Pak, tapi kan beliau tidak maksum. Betul. Berarti pasti ada sisi kekurangan. Mungkin bisa Anda tuliskan. Nabi SAW pernah emosi misalnya. Misalnya di sini emosi. Anggaplah emosi yang tidak pada tempatnya itu bagian dari akhlak yang tercela. Sehingga di sini ada isinya yang sampai beliau pernah menyampaikan kepada sahabat menjelang wafatnya, siapa di antara kalian yang pernah saya pukul belum balas? Kemudian Nabi SAW juga mendoakan, ya Allah, siapapun yang pernah aku marahi dan pernah aku cela, jadikanlah itu sebagai kafarah baginya. Sehingga Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi orang yang pernah jadi korban emosi beliau. Namanya manusia. Sehingga terkadang beliau emosi. Nabi Musa alaihissalam emosi ketika beliau pulang. Kemudian menjumpai Bani Israel menyembah patung pedet, patung anak sapi. Akhirnya beliau membuang mushaf Taurat. Masya Allah. Dalam posisi emosi, mushaf dibuang. Lalu Nabi Harun dijambak kepala dan jenggotnya. Sampai beliau mengatakan, ya bena ummi la ta'khud bilihyati wala bira'si. Wahai putra dari ibuku, wahai saudaraku, jangan kau tarik rambut dan jenggotku. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika marah narik Nabi Harun dua tangan. Atas dan bawah ditarik. Tayyib. Maka mungkin beliau ada sisi di sini misalnya. Namun itu sangat kecil nilainya. Nilainya kecil. Karena Nabi SAW ketika emosi sampai berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak sampai pada tingkatan dolim yang besar, anggaplah ada nilai tapi kecil. Ini kalau kita besar, ya. Kalau kita nilainya ini besar. Sehingga kita punya potensi akhlak-akhlak yang jahat dengan skor yang besar. Dan kita punya akhlak yang mulia mungkin skornya di bawah Rasulullah SAW. Baik. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi oleh Allah akhlak yang azim. Nah, selanjutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Bahkan Allah jadikan akhlak beliau sebagai sumpahnya. Sebagaimana yang Allah berfirman, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hijr, la'amruka demi umurmu, innahum lafi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam sakratihim, dalam kemabukan mereka di atas kesesatan. Ini sumpah terkait siapa, Pak? Yang mabuk di atas kesesatan itu siapa? Yang mabuk di atas kesesatan adalah kaumnya Nabi Lut. Allah bersumpah berkaitan dengan kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Kaum Sodom yang mereka berbuat zina dengan sesama jenis, dan itu dilakukan terang-terangan. Artinya orang kalau berbuat zina kan rahasia, diam-diam, tersembunyi. Tapi ini kaum Sodom ketika dia berbuat zina, bahkan zinanya zina homoseksual, ada dua pelanggaran yang mereka lakukan. Pertama, sodomi yang dilakukan oleh kaum Lot itu dilakukan terang-terangan. Yang kedua, sodomi yang dilakukan oleh kaum Lot selain dilakukan dengan terang-terangan, mereka melakukan itu dengan penuh semangat.
Dalam arti, atau mereka melakukan itu pertama kali di muka bumi ini. Sodomi kaum Lot. Sodomi kaum Lot itu satu. Kenapa pelanggarannya besar sekali? Satu, mereka yang pertama kali. Sehingga kaumnya para nabi masa silam belum pernah ada pelanggaran seperti ini. Zina mungkin sudah ada, tapi pelanggaran seperti ini belum pernah ada. Yang pertama kali melakukannya adalah kaumnya Nabi Lot. Yang kedua, dilakukan terang-terangan. Sekarang coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil kalau mereka melakukan pertama kali? Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dialog Nabi Lot alaihissalam dengan mereka. Di surat Al-Ankabut ayat 28. Walutan, dan tentang Nabi Lot. Idz qala liqaumihi, ingatlah ketika dia mengatakan kepada kaumnya. Innakum lata'tunal fahishata. Sesungguhnya kalian telah melakukan tindakan fahisyah, melakukan tindakan keji. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Di mana kalian belum pernah didahului oleh siapapun di alam ini. Kalian belum pernah, tindakan semacam ini belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian. Di Al-Ankabut ayat 28. Ini ada di surat Al-Ankabut ayat 28. Lalu itu dilakukan terang-terangan. Ini ada di mana? Ini ada di surat Al-Ankabut ayat 29. Al-Ankabut ayat 29. Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'innakum lata'tunar rijal." Kalian menyukai lelaki, kalian mendatangi lelaki, berhubungan badan dengan lelaki. Wa taqta'unas sabil, dan kalian merampok. Mereka qutta'ut tariq, suka membegal di jalan. Wa ta'tuna, dan kalian mendatangi itu fi nadikum, di nadi kalian. Nadi maksudnya adalah tempat umum, tempat kumpul. Al-munkar, tindakan kemungkaran itu. Sehingga mereka melakukan tindakan kemungkaran itu secara terang-terangan. Dilakukan fi nadikumul munkar, dilakukan di tempat umum. Masya Allah. Nadi, di zaman dulu itu orang kalau mau menyampaikan informasi itu dilakukan di nadi. Dan nadi itu bahasa Arab ya, yang kemudian dipakai untuk menyebut urat nadi, di mana ya, orang dokter paham ya. Nadi adalah bahasa Arab, itu adalah tempat di mana orang kumpul. Dulu mereka kalau mau menyampaikan informasi tertentu, maka mereka sampaikan di nadi. Saat kumpul, kemudian dia naik podium, dia ceramah, didengerin banyak orang. Sehingga informasi itu cepat sampai sebelum ada teknologi komunikasi sebagaimana yang kita punya saat ini. Maka mereka melakukan aktivitas mungkar itu di nadi. Bisa dibayangin ya. Sehingga mungkin tuh kaumnya Nabi Lut, waktu ada anak-anak yang masih muda, amrod ya, yang belum keluar jenggotnya, yang anak masih remaja, tiba-tiba dilucuti pakaiannya, kemudian mereka melakukan praktek homo, dilihatin banyak orang. Maka kemungkaran ketika dilakukan seperti ini, nilainya jauh lebih besar dibandingkan ketika dilakukan di tempat yang tersembunyi. Karena perbuatan maksiat ketika dilakukan secara terang-terangan, al-mujaharah bil ma'asi, terang-terangan ketika berbuat maksiat, dosanya jauh lebih besar dibandingkan ketika kemungkaran itu dilakukan secara tersembunyi. Baik, kita lanjutkan. Sehingga dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka telah tenggelam dalam
kemungkaran, mereka mabuk dalam kemungkaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Di sini umur Nabi. Dan hanya satu orang ini yang umurnya dijadikan sumpah oleh Allah. Dan bicara umur, hanya umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sumpah oleh Allah. Yang dijadikan sumpah oleh Allah. Dan umur itu sama dengan perjalanan hidup. Umur sama dengan perjalanan hidup. Dan isi dari perjalanan hidup adalah akhlak. Maka akhlak beliau dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala. Yang itu merupakan perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Baghawi. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya bahwa diriwayatkan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wallahu alam apakah Abul Jauza ini ketemu Ibnu Abbas ataukah tidak. Namun ini dikutip oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kata Al-Baghawi, ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah menciptakan jiwa yang lebih mulia melebihi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayatihi. Belum pernah Allah bersumpah, tidak pernah Allah bersumpah dengan menyebut kehidupan siapapun selain kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah satu-satunya manusia yang akhlaknya, budi pekertinya, perjalanan hidupnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan menyebut umurmu, dan isi umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan beliau yang diwarnai oleh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara selain beliau selalu ada kekurangan di banyak sisi. Yang tadi ya kita bisa ngukur dengan ini. Sehingga sesempurna apapun manusia selain Nabi, jika akhlak dari mulai nomor 1 sampai nomor sekian ini disuruh untuk ngitung, maka tidak mungkin ada yang skornya lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada orang yang skornya lebih tinggi dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita maksud bahwa manusia dalam sekian akhlak itu punya banyak kekurangan. Pak, ada orang Pak, jujur Pak, amanah, tapi pelit. Mungkin ya. Ada juga orangnya rajin. Orangnya rajin Masya Allah, tapi emosi. Suka berantem, gampang marah, gampang baper, tapi dia rajin. Ada yang dia dermawan, tapi sayang, pemalas misalnya. Itulah manusia. Jadi akhlak seperti ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menunjukkan kelemahan kita. Kamu punya 1, 2, 3, tapi kamu tidak punya 4, 5, 6. Kau punya 4, 5, 6, tadi kau tidak punya 2, 3 dan seterusnya. Itu karakter kita. Baik. Ada orang yang akhlaknya baik di satu sisi, namun dia lemah dari sisi kepribadian yang lain. Ada yang cerdas, pintar, teliti, tapi kurang dermawan alias pelit. Ada juga orang yang dermawan, baik hati, suka bantu, tapi kasar dan tidak penyabar, dan seterusnya. Itu karakter kita.
Maka ibarat perusahaan kita bisa melakukan analisis SWOT ya. Mulai dari sumber kekuatan kita, kelemahan kita, opportunity, kemudian di mana peluang kita dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih contoh analisis SWOT untuk kita. Kelebihan Anda di mana? Kemudian kekurangan Anda di mana? Sudah? Peluang yang bisa diperbaiki di mana? Peluang yang bisa ditingkatkan di mana? Ini kalau bisa dilakukan ibarat kita melakukan analisis terhadap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab diri kita masing-masing sebelum kita menghisab, sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Untuk mengupayakan pengembangan, bisalah Anda lakukan seperti itu. Dengan cara kita introspeksi diri untuk menemukan di mana letak kelebihan kita dan di mana sisi kekurangan kita. Apa yang menjadi kelebihan selayaknya dirawat. Rawat dengan baik. Yang sudah jujur, pertahankan jujur. Yang dermawan, pertahankan dermawan. Yang rajin, pertahankan rajin. Terus, yang pintar, pertahankan pintar. Kok bisa, Pak? Ya, dengan rajin belajar kan. Tentu saja selalu digunakan. Mengasah otak, mengasah kemampuan dia. Sementara sisi kekurangan kita upayakan untuk diperbaiki. Baik. Dan sebagaimana akhlak bisa mengalami penurunan, akhlak juga bisa mengalami kenaikan. Dan orang ketika diam saja, itu cenderung akhlaknya turun. Dulu dia rajin, sekarang pendiam. Dan dia gak banyak aktivitas, akhirnya jadi pemalas. Ketika diajak rajin kembali, susah. Dulu dia dermawan. Sejak misalnya, sekarang jadi pelit, dan seterusnya. Maka orang mungkin mengalami perubahan dalam hal ini. Oleh karena itu, kalaupun berubahlah untuk menjadi yang lebih baik. Tayyib. Selanjutnya saya mohon izin ya, untuk keluar dari buku ini. Kita akan bacakan beberapa hadis yang menyebutkan tentang akhlak yang mulia, keutamaan akhlak yang mulia. Agar kita termotivasi untuk melatih diri memiliki akhlak yang mulia. Beberapa keutamaan akhlak yang mulia. Yang pertama, al-akhlakul hasanah min asbabi dukhulil jannah. Akhlak yang mulia merupakan sebab masuk surga. Nabi SAW pernah bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa yang meninggalkan al-mira, sengketa, wa in kana muhiqqan, meskipun dia di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal kadhib, bagi siapa yang tidak berdusta, wa in kana mazihan, walaupun dia sedang bergurau, sedang bercanda. Aku jamin dapat rumah di tengah surga orang yang tidak berdusta ketika bercanda. Karena biasanya yang namanya bercanda itu paling rawan berdusta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin orang mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang akhlaknya terpuji. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Tabrani, Al-Baihaqi, dinilai sahih oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dan dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Tayyib. Kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW berikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan sengketa walaupun dia di posisi yang benar, bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, dan dapat rumah di puncak surga bagi mereka yang punya akhlak mulia. Selanjutnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau menceritakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas
al-jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Dan beliau ditanya tentang apa yang menyebabkan orang, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dinilai hasan oleh Syalbani dan juga Syuaib al-Arnaud dalam Takhrij Musnad Ahmad. Baik. Kemudian di antara yang menjadi manfaat akhlak yang mulia adalah sababun fi mahabbatillah li'ibadati. Akhlak yang terpuji merupakan sebab Allah mencintai hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah mencintai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya adalah sabar, berbuat baik, adil, dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di bagian akhir ayat Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Allah juga mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah juga mencintai al-muqsitin, orang yang bertindak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertindak adil. Baik. Dan Anda bisa kumpulin apa saja yang dicintai oleh Allah. Seperti apa kriteria yang dicintai oleh Allah. Anda catat ya. Sambil baca Quran, nanti ada kalimat wallahu yuhibbu, Allah mencintai, atau innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Anda cari, itulah akhlak-akhlak terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Faman ahabbu ibadillahi ilallah?" Siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuhum khuluqan," orang yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim dari sahabat Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Syalbani, juga Syuaib al-Arnaud dan seterusnya. Baik, kesimpulannya hadisnya bisa diterima. Kemudian akhlak yang mulia merupakan sebab dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai, ilayya, yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku kedudukannya besok di hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Ini paling dicintai oleh Nabi SAW dan paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dan dinilai hasan oleh Syuaib al-Arnaud. Nah, dan masih banyak yang lain. Bahkan dengan akhlak yang mulia, seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil lail wa sa'imin nahar." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mendapatkan derajat orang yang rajin qiyamul lail, rajin puasa di siang hari. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Syuaib al-Arnaud. Nabi SAW juga mengatakan akhlak yang mulia merupakan bukti kesempurnaan iman.
Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman adalah yang akhlaknya paling baik. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Baik. Tentu saja dengan semua kelebihan ini kita ingin mendapatkannya. Dan kelebihan itu diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang punya akhlak yang terpuji, dicintai oleh Allah dan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga, mendapatkan surga yang paling tinggi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana seorang mukmin bisa memiliki akhlak yang mulia. Pertama kita perlu memahami ini. Akhlak itu adalah anugerah, pemberian dari Allah. Pada dasarnya akhlak yang baik adalah anugerah dari Allah. Salah satu di antara buktinya adalah hadis berikut. Suatu ketika dalam sebuah rombongan yang datang ke kota Madinah, rombongan itu ketika melihat Nabi SAW dari kejauhan, mereka semuanya langsung turun, berlarian untuk cepet-cepetan salaman dengan Nabi SAW. Namun ada satu orang yang tetap tenang. Dia merapaikan pakaiannya, baru kemudian mendatangi Nabi SAW. Namanya Al-Mundhir Al-Ashaj. Nama beliau adalah Al-Mundhir Al-Ashaj. Jadi yang lain tiba-tiba turun dari kendaraan, entah unta, entah keledai, langsung lari. Sehingga kendaraannya tidak ditertibkan dulu. Dan mereka tidak merapikan pakaiannya. Tapi Al-Mundhir ini berbeda. Dia kendaraannya diikat dulu. Kemudian dia rapikan pakaiannya. Mungkin pakai minyak wangi dulu. Baru ketemu Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW memperhatikan orang ini. Beliau melihat orang ini dari kejauhan. Lalu Nabi SAW memujinya dengan mengatakan, Inna fika khullataini yuhibbuhum Allah. Pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Al-hilm wal-ana. Al-hilma wal-ana. Kebijaksanaan. Al-hilm, hilm itu mungkin bahasa kita wisdom. Ya, apa itu? Kebijaksanaan. Wal-ana dan ketenangan. Ana itu lawannya tidak gerusa-gerusu. Lalu Al-Mundhir bertanya, Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini karena saya yang mengusahakannya ataukah murni anugerah dari Allah? Jawab Nabi SAW, balillahu jabalaka alaihima. Kata Nabi SAW, Allah lah yang menganugerahkan dua akhlak ini kepadamu. Hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani. Begitu Al-Mundhir Al-Ashaj mendengarkan ini, beliau langsung mengatakan, Alhamdulillahilladzi jabala abdahu bima yuhibbuhu wa yardah. Segala puji bagi Zat yang telah menganugerahkan kepada hambanya akhlak yang dia cintai dan dia ridai. Masya Allah. Sehingga ketika ditunjukkan oleh Nabi SAW, akhlakmu bagus. Dan itu Allah yang kasih. Al-Mundhir Al-Ashaj langsung mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan akhlak yang mulia ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya akhlak itu anugerah dari Allah. Meskipun akhlak yang baik bisa diupayakan dan dilatih. Nabi SAW memotivasi kita untuk mengupayakan beberapa akhlak yang mulia. Seperti akhlak sabar, kedewasaan, ketenangan, dan seterusnya. Al-hilm wal-ana, tidak gerusa-gerusu, santai, tenang, bijaksana. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda menyebutkan sederet akhlak terpuji yang bisa diwujudkan dengan berlatih. Beliau SAW mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya.
Siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan cara apa? Dia nahan diri, tidak suka meminta-minta. Mungkin dia nggak punya, tapi bagi dia, sudahlah, saya tidak perlu berharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Meskipun kata pepatah, rumput tetangga kelihatan lebih hijau, tapi dia tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia selalu merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia menjaga iffah, menjaga kehormatan. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi dia. Allah mencukupi bisa bentuknya Allah kasih berupa materi yang dia inginkan. Atau Allah mencukupi bisa juga bentuknya Allah jadikan hatinya bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Sehingga di sini ada bentuk berlatih memiliki akhlak. Pertama, menjaga iffah. Berlatih untuk memiliki akhlak, menjaga iffah, kehormatan. Menjaga kehormatan ada dua. Yang pertama adalah kehormatan berkaitan dengan kemaluan. Maka orang yang berlatih untuk menjaga kehormatan dia jaga diri ketika bergaul dengan orang, dia jaga diri ketika berinteraksi dengan lawan jenis, dan seterusnya. Maka Allah akan anugerahkan kepada dia rasa malu yang tinggi, sehingga dia nggak gampang ya, misalnya plak-plek dengan lawan jenis, atau mudah berinteraksi dengan lawan jenis. Allah berikan iffah kepadanya. Yang kedua adalah iffah berkaitan dengan masalah rizki atau kebutuhan harta. Dia tidak mudah lirak-lirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak mudah berharap dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia tidak meminta-minta. Yang kedua, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yastaghni yughnihillah. Diberi merasa cukup. Merasa cukup. Bentuk merasa cukup diberi kecukupan. Diberi kecukupan oleh Allah. Ketika orang diberi kecukupan oleh Allah, bentuk diberi kecukupan ada dua. A, bisa bentuknya diberi kecukupan, artinya diberi materi yang cukup. Yang kedua, diberi hati yang selalu merasa cukup. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia selalu syukuri dan dia merasa inilah yang terbaik baginya. Dan yang kedua ini kuncinya. Bisa jadi ada orang diberi materi yang cukup, bahkan berlimpah, lebih-lebih, sisa-sisa, tapi dia merasa kurang. Dalam posisi ketika dia terus merasa kurang, berarti hasilnya atau aslinya dia adalah orang yang fakir, selalu merasa butuh. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, innamal ghina ghinan nafsi. Hakikat dari kaya itu adalah kaya jiwa. Hakikat kaya adalah kaya jiwanya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang latihan sabar, maka Allah akan berikan rasa sabar kepadanya. Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Mungkin ada orang yang awalnya, saya itu bukan penyabar, saya nggak bisa sabar. Saya nggak sabaran. Saya orangnya nggak sabaran. Tapi ketika dia berusaha untuk latihan sabar, maka dia bisa sabar. Allah akan jadikan dia orang sabar. Masya Allah. Dengan berlatih,
dia bisa berubah. Dan sabar itu ada objeknya ya. Sabar. Objeknya apa? Sabar ada objeknya. Maksudnya ada objeknya gimana sih, Pak? Sabar terhadap apa? Ada dua. A. Sabar terhadap syariat Allah. Yang B. Sabar terhadap takdir. Sabar terhadap syariat Allah bisa bentuknya mengamalkan perintah atau menjauhi larangan. Sabar terhadap takdir, ketika dia mendapatkan takdir yang buruk, maka dia bersabar. Dan tidak mengeluh, tidak mengumpat, tidak marah, dan seterusnya. Baik. Dan kunci dari sabar adalah tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Inti sabar, tidak melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, yang dilarang oleh Allah. Itu inti dari sabar. Baik sabar terhadap syariat Allah maupun sabar terhadap takdir Allah. Dan sabar yang pertama ini lebih susah, lebih sulit, karena godaannya besar. Nah, selanjutnya Nabi SAW mengatakan, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan sabar. Karena ini dibutuhkan di semua keadaan. Kenapa disebut oleh Nabi SAW anugerah yang paling luas? Karena sabar dibutuhkan di semua keadaan. Sabar dibutuhkan di semua keadaan. Sebab yang namanya hamba tidak akan pernah lepas dari ujian. Yang namanya hidup di dunia, nikmatnya bercampur dengan musibah. Baik. Karena itu penduduk surga pada waktu mereka masuk surga, mereka dinyatakan oleh Allah disebabkan karena dulu kalian bersabar. Bersabar terhadap aneka ujian yang Allah berikan kepadanya. Sehingga sabar itu dibutuhkan di semua keadaan, dan dengan modal sabar inilah manusia bisa menjalankan tugas dia sebagai hamba Allah yang baik. Nah, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hulumu bittahallum." Mungkin ini hilm ya, bukan hulum. Kalau lemah lembut berarti hilm. Wa innamal hilmu bittahallum wa may yataharral khaira yu'tah wa may yattaqi syarra yuwaqqah. Barang siapa yang selalu memilih kebaikan pasti akan dikasih. Kita ulang. Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan belajar. Sesungguhnya sifat hilm, kedewasaan, ketenangan, kelembutan, wisdom tadi, itu didapatkan dengan latihan, dengan belajar. Belajar untuk hilm. Wa may yatakharral khaira yu'tah. Dan siapa yang berusaha memilih kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Wa may yattaqi syarra yuwaqqah. Dan barang siapa yang menjauhi keburukan, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia dari keburukan. Orang sengaja untuk menghindari akhlak yang buruk, maka Allah mudahkan bagi dia untuk menghindarinya. Disitulah kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa akhlak yang baik itu bisa dipelajari. Sebagaimana aktivitas fisik bisa dipelajari, maka akhlak juga bisa dipelajari. Tayyib. Dan siapapun punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, karena semua kegiatan di atas
terbuka lebar bagi siapapun. Semoga kita tidak ketinggalan untuk turut belajar menjadi orang yang akhlaknya lebih baik. Nah, kuncinya di sini, perbaiki hati, sebab hati itu raja. Nabi SAW pernah mengatakan, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di jasad itu ada segumpal daging, kalau baik-baik semuanya, rusak-rusak semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu raja, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Fa idza tabal malik, kalau rajanya baik, tabat junuduhu, maka pasukannya akan baik. Wa idza khabutsal malik khabutsat junuduhu. Kalau rajanya jahat, maka pasukannya ikut jahat. Ya. Pasukan Tartar di masa silam yang demikian banyak merampas hak masyarakat di sekitarnya. Karena pemimpinnya penjahat, maka bawah-bawahnya ikut jadi jahat. Diceritakan oleh Syekh Ahmad Anwar bahwa ketika Syekh bin Baz rahimahullah, beliau tawaf di Ka'bah, beliau hanya mengulang satu doa berikut. Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan hatiku. Perbaikilah kerusakan hatiku. Ketika beliau rahimahullah ditanya, kenapa beliau selalu mengulang-ulang doa seperti itu? Jawab Syekh bin Baz, idza saluhal qalbu saluhat umurud dunya wal akhirah. Kalau hati itu baik, maka seluruh urusan dunia dan akhirat akan menjadi baik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator. Alhamdulillahi rabbil alamin atas materi hari ini, Ustaz. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Izin membacakan pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang di dalam tema dan di luar tema, Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana menghadapi orang yang akhlaknya tercela, terlebih orang terdekat kita seperti pasangan, bicaranya kasar, dan Ana sudah ikhtiar menasihatinya, belum ada perubahan, khawatir, ditakutkan berpengaruh kepada diri. Nauzubillah min dzalik. Mohon penjelasannya Ustaz, dan bagaimana untuk mempraktekkan ayat Quran surat Al-A'raf ayat 199. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Bagaimana kita menghadapi orang yang akhlaknya kurang baik? Kalau dia tidak ada hubungannya dengan kita, orang lain, teman, atau misalnya teman kerja, atau tetangga, mungkin itu lebih mudah. Dalam arti ketika dia orang lain tidak ada hubungannya dengan kita, ya sudah, kita batasi saja interaksi dengan dia. Kenapa? Ya, kepentingan kita apa dengan dia? Kalaupun dia seperti itu, tindakannya jahat, ucapannya kotor, kadang jorok, dan gak enak didengar, ya sudah, berarti daripada nanti saya ketularan atau saya sakit hati, mending gak usah sering dekat-dekat dengan orang ini. Ini kalau ada orang yang akhlaknya gak baik dan dia orang lain, cukup kita hindari. Ya mungkin kita tidak menampakkan rasa permusuhan kepada dia, tapi kita tidak akrab dengan dia. Sebatas interaksi minimalis, namun kita tidak menampakkan permusuhan kepadanya. Yang kedua, jika orang yang akhlaknya tercela tadi adalah orang dekat kita, dekat dari sisi hubungan keluarga, contohnya pasangan, baik suami atau istri, atau anak, atau orang tua, atau siapapun, Masya Allah, ini mungkin lebih sulit. Dilihat dari posisi. Kalau posisi kita lebih rendah, seperti anak, ya, atau istri, maka kita tetap harus memberikan penghormatan dengan tetap memberikan saran dan masukan untuknya.
pendekatan kita dengan dia adalah penghormatan. Suami tetap diperlakukan sebagai suami yang baik, meskipun dia mungkin bertindak kasar kepada istrinya. Hal yang sama juga ketika anak kepada orang tuanya. Dia berusaha untuk selalu lemah lembut kepada orang tuanya, bersikap baik kepada orang tuanya, meskipun bisa jadi itu orang tua kasar kepada dirinya. Kita bisa tiru seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya, berkali-kali mengajak bapaknya untuk masuk Islam dan meninggalkan berhala. Tapi bapaknya tidak bersedia. Sampai ketika bapaknya ini berkali-kali didakwai oleh Ibrahim, bapaknya mengatakan, Qala Ibrahimu, bapaknya mengatakan, ya Ibrahim, uhjurni maliya, aku akan melemparimu dan tinggalkan aku, kamu jangan dekat-dekat dengan aku. Ini ada di surat Maryam, coba kita bukakan ayatnya. Ibrahim alaihissalam pada waktu selesai mendakwai bapaknya, bapaknya malah emosi kepada dia dan dia mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya mengatakan, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi. Coba kita tampilkan. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti, ini awakmu orang leren ya. Kalau kau tidak berhenti, la arjumannak, tak lempari kamu, tak rajam kamu. Wahjurni maliyan, dan pergi dari sini. Tinggalkan aku, jauhi aku. Jadi bapaknya emosi sama Ibrahim sampai mau dilempari Ibrahim. Dan Ibrahim suruh pergi. Tapi bagaimana jawaban Ibrahim? Ibrahim mengatakan, salamun alaika. Keselamatan untuk bapak. Jadi di saat bapaknya memberikan ancaman keras, tapi beliau justru menampakkan kelembutan kepada bapaknya. Salamun alaika. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Sehingga Ibrahim tetap menampakkan rasa hormat kepada bapaknya. Aku akan memohonkan ampunan untuk bapak. Meskipun bapak tidak suka kepadaku, bapak membenciku, tapi aku mencintai bapak. Subhanallah. Demikianlah bagaimana interaksi yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya bersikap kasar kepadanya. Dan dulu ada sahabiat yang punya suami yang keras. Saking kerasnya sampai istrinya ini lapor ke bapaknya. Namun bapaknya meminta kepada putrinya ini untuk sabar. Karena suaminya ahli jannah. Suaminya adalah ahlul jannah. Siapa beliau? Beliau adalah Asma bintu Abi Bakar. Siapa nama suaminya? Zubair ibn al-Awwam. Zubair itu keras. Dan Asma sampai pernah mengadu kepada Abu Bakar disebabkan karena kerasnya Zubair. Tapi Abu Bakar meminta agar Asma bersabar. Karena Zubair termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara menghadapi orang yang sombong padahal berilmu dan suka menyebarkan ilmunya sampai berani berbuat zalim terhadap keluarganya? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi itu bukti bahwasanya ilmunya kurang. Karena orang berilmu itu tidak sombong. Karakter sombong itu berlawanan dengan ilmu. Ilmu itu identik dengan ketawaduan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ilmu sebagaimana air dan hati kita seperti permukaan bumi.
anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabi'ah. Allah menurunkan air dari atas. Fasalat awdiyatun biqadariha, maka aneka lembah mengalir air sesuai dengan takarannya. Sehingga kenapa diibaratkan dengan air? Karena dia turun dari atas ke bawah. Dan permukaan tanah ini yang semakin dalam, semakin cekung, semakin diisi air. Ada seorang ulama di zaman tabi'in namanya Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi. Beliau pernah mengatakan, Al-mutawadhi fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Di kalangan para pembelajar, yang paling tawadhu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kama annal makanal munkhafid, sebagaimana tempat yang rendah, aktsarul buqa'i ma'an, merupakan tempat yang paling banyak dialiri air. Mungkin dia punya wawasan, itu wawasan, tapi barangkali tidak jadi ilmu. Karena ilmu berimbas sampai pada tingkatan keyakinan. Maka mungkin penilaian umum ya, kalau orang ini sombong, kemudian kasar kepada keluarganya dan seterusnya, justru itu menjadi cacat bagi dia. Walaupun dia bisa jadi punya wawasan tentang agama, tapi itu hanya sebatas wawasan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang mirip ya Ustadz, jadi Anda gabungkan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang umurnya di bawah kita ketika dia menginginkan sesuatu berbaik hati dan ketika tidak butuh dia menjauh. Dan begitu juga orang yang umurnya di atas kita dan akhlaknya buruk. Ketika dia ingin sesuatu dia mendekat dan berbaik hati. Namun jika tidak diberi dia menjauh. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Orang semacam ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abdud dinar, abdud dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini barangkali penting, mungkin Anda bisa sampaikan ke dia. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian. Kalau dikasih seneng, kalau nggak dikasih marah. Ta'isa wan takasa, celakalah dan semoga hidupnya terbalik. Wa idza syika falan taqash, kalaupun tertusuk duri semoga tidak bisa tercabut. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW menyebut tindakan semacam ini sebagai budak harta. Sehingga ketika dia berkebutuhan, dia mendekat, dia baik. Dan begitu nggak butuh, dia menjauh. Maka dia tidak punya rasa terima kasih. Mungkin dia pernah dibantu, tapi dia nggak punya rasa terima kasih. Nah, ya ini termasuk salah satu di antara sifat tercela. Ya, tapi hadis ini yang tadi kita baca barangkali berlaku bagi dia. Dan Anda mungkin bisa bacakan hadis ini ke dia. Semoga ada perubahan. Kamu jadi orang jangan seperti ini. Ya. Kalau lagi butuh, baik. Kalau nggak butuh, menjauh. Bahkan kadang cuek, bersikap buruk dan seterusnya. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Nah, ya sah-sah saja kalau Anda misalnya tetap memberi ke dia, Anda kasih dia sesuatu, sah-sah saja, itu hak Anda. Meskipun Anda juga berhak untuk malas sama orang kayak gini, silahkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Ini ada pertanyaan lagi tentang akhlak juga Ustadz. Mungkin ini yang sesuai tema terakhir. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah kesedihan terhadap akhlak yang buruk yang kita miliki termasuk kesedihan yang menghapus dosa? Jazakumullah khairan Ustadz, wa barakallahu fiik. Apakah kesedihan seperti ini termasuk menghapus dosa? Coba kita lihat ini hadis ini.
Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah menyebutkan kriteria mukmin. Beliau SAW pernah mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang kebaikannya membuat dia senang, siapa yang senang dengan kebaikannya, dan siapa yang merasa enggak nyaman dengan keburukannya, fahuwa mu'min, itu ciri mukmin. Baik, dalam hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, yang ini lebih panjang ya, di bagian akhir Nabi SAW mengatakan, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia bahagia, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan barang siapa yang keburukannya membuat dia susah, fahuwal mu'min, fadzalikumul mu'min, maka itulah orang mukmin. Jadi ketika Anda nangis misalnya, sedih dengan akhlak yang kurang baik yang Anda punya, ya, berdasarkan hadis ini, itu ciri kalau Anda adalah seorang mukminah yang baik, seorang muslimah. Artinya mengakui kesalahan itu bagian dari akhlak yang terpuji. Namun setelah tahu seperti ini, selanjutnya mari dilakukan perubahan. Mari dilakukan perubahan. Coba Anda berusaha untuk memperbaiki. Di bagian mana akhlak ini bisa Anda ubah misalnya. Pak, saya itu sedih banget. Kenapa? Saya itu suka emosi, Pak. Baik, sekarang coba latihan. Enggak gampang emosi. Tapi kepancing sedikit gampang baper. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Nangisan. Akhirnya dia sendiri menyadari kalau baper ini adalah akhlak tercela dia. Kalau sampai pada kondisi ini, maka Anda berdoa kepada Allah Ta'ala agar ada perubahan dan bisa menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Afwan Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan di luar tema. Mohon berapa pertanyaan lagi Ustadz, mengingat waktunya? Mungkin 2 ya. Iya. Anda dahulukan dengan yang mungkin sedikit minta saran dan penting Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Ini tentang BPJS Ustadz. Seorang fulana mengalami penyakit jantung bocor yang mana biayanya mahal. Apakah boleh menggunakan jasa BPJS untuk berobat penyakit jantung bocor Ustadz? Mohon pencerahannya. Jika dalam proyeksi dia kalau itu menggunakan harta pribadi gak cukup dan bahkan mungkin habis-habisan ya, maka insya Allah tidak masalah dia mengajukan BPJS. Karena BPJS itu kurang lebih kan seperti ini. Dia mengajukan bantuan dari pemerintah. Dan mengajukan bantuan dari pemerintah itu hak rakyat. Rakyat punya hak untuk dibantu oleh pemerintahnya. Terutama ketika dia punya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan materi sendiri. Saya butuh materi tambahan, maka solusinya minta kepada pemerintah. Insya Allah tidak masalah kalau kemudian dia mengajukan BPJS dalam hal ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya tentang ekonomi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana akad secara syar'i yang dapat fulana lakukan terhadap teman yang membantu memodali usaha fulana yang bekerja sebagai trainer konsultan bank, mentrainer pegawai bank, di mana setiap trainer itu jatuh temponya 3 minggu setelah trainer baru dibayarkan, dan kekurangan dana, teman meminjamkan dananya. Bagaimana akadnya yang syar'i kalau Ana ingin melebihkan dari pinjamannya itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Trainer konsultan bank. Iya Ustadz, pegawai bank yang di kliennya hanya karyawan bank. Karyawan bank Ustadz. Selain itu enggak ada. Enggak ada Ustadz. Ya enggak jauh-jauh bicara akad dulu. Karena
objek yang diupayakan sudah bermasalah. Menjadi seorang trainer karyawan bank itu kan berarti mengajarkan kepada para karyawan bank tadi, ini bank ribawi tentu saja ya, mengajarkan kepada karyawan bank tadi gimana caranya untuk Bank bisa syariah, Ustadz. bank syariah. Iya, Ustadz. Bank syariah yang betul-betul syariah. Kalau memang betul-betul syariah, berarti ini adalah akad jasa yang mubah. Jadi yang bisa dilakukan adalah akad musyarakah atau mudharabah. Begini ya. Akad kerjasama untuk usaha jasa. Berarti A sebagai pemodal, B sebagai pelaksana. Ya. Proses jasa. Di sini kan ada butuh operasional. Butuh operasional. Nah, kebutuhan operasional ini ditutupi dari modal. Kemudian dari kebutuhan operasional dan jasa ini, maka kemudian jadilah jasa yang diberikan kepada klien. Kemudian dia dibayar. Sudah? Setelah dibayar, ini kan bayaran ini jadi hasil. Maka dilakukan bagi hasil. Bagaimana bentuk pola bagi hasilnya? Yang kedua, pola bagi hasilnya. Yang pertama, pemodal. Modal diberi porsi berapa? Anggaplah 30%. Berarti pengelola diberi porsi 70%. Ya, mungkin bisa seperti ini. Sehingga dari hasil, yaitu bayaran yang tertunda tadi, setelah dapat, misalnya per 3 bulan atau per sekian bulan, setelah dapat, maka nanti dibagi 30% untuk pemodal, 70% untuk pengelola. Ini angka sesuai kesepakatan. Angka ini kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi kajian hari ini.